Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Tidak terasa 20 hari sudah hampir kita lewati. Di depan kita ada 10 hari terakhir yang tersisa dari Ramadan kita. Rasulullah SAW memiliki momen khusus dengan 10 hari terakhir. Sehingga para ulama membahas 10 hari terakhir ini dengan mengatakan Fadlul Ashril Awakhir, keutamaan 10 hari terakhir. Apa keutamaan 10 hari terakhir? Yang pertama, Nabi SAW senantiasa yajtahid, bersungguh-sungguh untuk beramal melebihi di waktu-waktu sebelumnya, melebihi hari-hari sebelumnya. Dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW kana yastahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fil ghairi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Khususan yang lain, Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW membangunkan keluarganya, yuqidu ahlah, membangunkan keluarganya untuk sholat dan berzikir. Jadi merupakan sunnah kita membangunkan keluarga kita untuk sholat dan berzikir di malam 10 hari terakhir. Untuk apa? Hirsan ala ightinami lailah mubarakah, agar diharapkan bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang dikatakan Rasulullah SAW, carilah di 10 hari terakhir. Karena jika mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka kita artinya beramal sama dengan amalan yang banyak bertahun-tahun. Keutamaan lagi di bulan 10 hari terakhir ini adalah bahwa Nabi SAW i'takaf fiha, melakukan i'tikaf, sehingga disunahkan beriktikaf, berdiam di masjid untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian yang juga merupakan kekhususan 10 hari terakhir adalah dia terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Sehingga jangan berat hati membangunkan keluarga untuk salat malam. Kasihan, betul kita kasihan, tetapi untuk ketaatan kita melatih mereka untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang utama, sehingga terlatih anak kita, terlatih istri kita, keluarga kita. Keutamaan Lailatul Qadar sudah banyak disebutkan dan sudah sering kita dengar. Di antaranya adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an ila sama'id dunya fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang besar, pahala yang besar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar dibuktikan dengan pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Artinya apa? Ada sesuatu yang besar di sana. Kemudian Lailatul Qadar dikatakan sebagai khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah, melakukan ketaatan di malam itu, pada malam Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkan atau melakukan ketaatan sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan jika kita convert menjadi tahun, sekitar 83 tahun lebih sedikit. Umur kita mungkin tidak mencapai itu. Dan tidak mungkin kita seluruh umur kita selama 83 tahun atau 84 tahun melakukan ketaatan. Ini adalah keutamaan yang besar. Kemudian malaikat pada malam itu turun ke langit. Untuk apa? Membawa kebaikan-kebaikan dan keberkahan dan serta rahmat. Malaikat naik dan turun dari langit yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal anak Adam, manusia dan jin. Tetapi di malam Lailatul Qadar malaikat turun secara khusus. Para malaikat turun secara khusus. Keutamaan yang lain adalah
Ya, malam itu adalah malam keselamatan. Malam keselamatan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak hambanya dan bebaskan banyak hambanya dari api neraka. Karena apa? Karena ketaatan yang mereka lakukan di malam itu. Sehingga hendaklah jangan kemudian kita sebaliknya berada dalam keadaan kemungkaran di malam ini. Tentu kita diminta untuk tidak melakukan kemungkaran di malam kapanpun. Tetapi di malam-malam ini hendaknya kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Shahihain berkenaan dengan Lailatul Qadar, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi." Nabi mengatakan, siapa yang qoma, melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini adalah keutamaan yang besar. Imanan wahtisaban. Kapan Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ya secara spesifik dikatakan di 10 hari terakhir. Rasulullah mengatakan, jika kalian terlewati 3 hari dari 10 hari terakhir, maka jangan lewatkan ke-7 terakhir. Karena ya, diduga kuat, walaupun di sana ada beberapa riwayat yang mengatakan dia di malam-malam ganjil, dari mulai 21 sampai kepada 29. Ya, tapi di situ juga ada riwayat-riwayat yang menekankan lebih khusus lagi, seperti malam-malam 27. Ya. Iltamisuha fi asril awakhir, yakni Lailatul Qadar, fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughliyanna anis sab'il baqi. Kata beliau, ya, usahakan dapatkan di 10 hari terakhir. Jika terlewatkan, maka jangan sampai 7 hari yang terakhir dilalaikan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kita sehingga betul-betul bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ke depan dengan lebih intens lagi beribadah, bukan justru menjadi melemah seperti yang terjadi, yang kita lihat di sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.